Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Habibie Salam dalam Ku Bisa. Aku bisa, kamu bisa. Dan rekan-rekan sekalian, selamat sore, selamat hari Senin, di mana Senin adalah Monday. Monday is money day, jadi kita harus semangat. Dan semangat kali ini yang dipersembahkan oleh Ku Bisa adalah semangat untuk terus belajar. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang maha tahu, tapi pengajar pun merasa saat mengajar itu juga punya feedback yang berenergi sirkulatif. Apa itu namanya? Pengalaman dan ilmu. Jadi ilmu itu bersifat sirkulatif. Rekan-rekan sekalian, tema menarik kita pada sore hari ini sangat menarik, yaitu adalah rahasia menancapkan image positif di benak pelanggan. Subjudulnya yaitu strategi positioning produk Anda. Wah, luar biasa nih rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, selama 90 menit ke depan kami harap Anda tidak malu untuk bertanya karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab di mana nanti kita akan selenggarakan pada 30 menit terakhir nanti. Di mana juga, banyak di mananya nih saya ngomongnya nih. Kita akan membagikan giveaway atau kaos atau t-shirt Ku Bisa ya, yang Anda bisa dapatkan cukup mudah teman-teman. Teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik dan pertanyaan menarik di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya, di kolom Q&A, bukan di kolom chat, bukan di kolom chat. Dan caranya sangat mudah, teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik dan pertanyaan menarik ya. Saya ulangi lagi ya, jadi pastikan teman-teman bertanya karena apa? Begitu teman-teman bertanya, langsung dapat kaos tuh. Saya ulang-ulang biar teman-teman terus ingat dan terus terngiang-ngiang. Jadi sambil belajar juga bisa dapat hadiah. Rekan-rekan sekalian, tamu saya sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan former director dari EB Consulting, juga merupakan former marketing director dari majalah marketing. Beliau juga saat ini juga merupakan seorang staf ahli pimpinan DPD RI. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama inilah dia, Bapak Sukardi Arifin. Halo Pak Sukardi. Halo Mas Habibie, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Walaupun belakangan ini cuaca sering hujan ya, tapi hati saya tetap cerah. Hati tetap cerah walaupun sering diguyur hujan ya, walaupun di rumah-rumah dingin gitu ya. Kayaknya udara puncak pindah sementara ini, pindah ke Jakarta. Bapak apa kabar nih Pak? Bekasi Pak ya. Bekasi, iya. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah ini sehat banget hari ini dan saya berterima kasih selalu diberikan kesempatan oleh Kubisa untuk bisa sharing dan membagi pengalaman selama menjadi praktisi dan akademisi. Mantap. Rekan-rekan sekalian, seperti yang diutarakan oleh Pak Sukardi, semangatnya tidak pernah turun untuk bisa berbagi bersama, terutama dalam hal pengalaman, sharing pengalaman dan sharing ilmu. Baiklah, tampaknya penonton udah nggak sabar nih Pak. Apakah Bapak sudah siap? Saya siapkan dulu ya. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, sambil Pak Sukardi menyiapkan, saya juga ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk bertanya karena setiap pertanyaan Anda akan diganjar hadiah giveaway kaos atau t-shirt Ku Bisa. Dengan Pak Sukardi sudah memperlihatkan kesiapannya, yaitu presentasinya, kita langsung beralih ke Pak Sukardi. Langsung saja dengan sangat bangga saya dan timku bisa mempersembahkan hadiah. Sukardi Arifin, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Habibie. Oke, rekan-rekan, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join lagi bersama Kubisa di sharing session hari ini. Ini pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang pertama kita bicara soal marketing. Pertemuan yang kedua kita bicara soal segmentasi dan targeting, bagaimana melakukan pemetaan serta memilih target market kita. Nah, ini adalah sesi ketiga sehingga kelanjutan dari strategi segmentasi targeting adalah strategi positioning. Kita sudah melakukan pemilihan terhadap konsumen, kemudian kita sudah memilih yang mana yang konsumen yang akan menjadi target market kita, yang mana konsumen yang menjadi sasaran kita. Hari ini kita ingin tahu sebenarnya kita ingin dinilai apa atau dilihat apa atau diketahui sebagai apa oleh konsumen kita. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Baik, saya coba reminding dulu kembali sebelumnya kita mulai dari tujuan dulu ya, bahwa setiap pertemuan harus memberikan output. Harus ada tujuannya, goalnya apa. Jadi rekan-rekan yang ikut sharing session hari ini, saya berharap nanti
mengerti dan mampu melakukan trik memanfaatkan ruang kosong di benak konsumen. Kenapa saya mengatakan ruang kosong di benak konsumen? Karena konsumen itu sebenarnya benaknya sudah penuh, penuh dengan masalah kehidupan sehari-harinya, penuh dengan brand. Coba bayangkan ya, ada mungkin sekitar 255 kategori produk, mulai dari handphone, mobil, motor, televisi, kulkas, chassis, sebutkan. Banyak sekali kategori produk. Belum lagi termasuk yang ada di toko bahan bangunan, di sana ada batu, di sana ada semen, dan sebagainya, paku bahkan. Konsumen sudah penuh otaknya, tapi kita juga tidak ingin kalah sama merek-merek yang sudah terlebih dahulu ada di dalam benak konsumen. Kita ingin mengambil posisi. Kita ingin mengambil posisi, tentu saja kita ingin mengambil posisi yang terbaik. Nah, posisi yang terbaik itu di mana? Kita harus mengecek sebenarnya posisi mana yang kosong yang harus kita ambil. Nah, makanya nanti di akhir sesi ini saya share beberapa hasil analisa perceptual map atau memetakan benak konsumen terhadap beberapa kategori produk. Saya berharap dengan pertemuan ini nantinya bisa mencari celah yang bisa dimanfaatkan untuk produk kita masuk ke dalam benak konsumen sehingga kita bisa unggul di market. Baik, saya tidak akan segan-segan atau tidak akan bosan-bosan untuk terus menampilkan slide ini di awal, yaitu marketing framework, yang kita harus ingat terus bahwa ada 3 huruf yang harus diingat oleh seorang marketer. Yang pertama adalah S, T, dan V, strategi, tactical, and value. Kita hari ini masih berkutat di strategi. Nah, strategi yang pertama segmentasi dan targeting sudah kita lalui di sesi sebelumnya. Hari ini kita akan fokus di positioning. Nah, jadi kalau mau mundur, tanyakan bagaimana tentang segmentasi, karena pertemuan sebelumnya tidak ikut. Boleh tanyakan di Kubisa, seharusnya sudah ada di link Kubisa untuk bisa melihat atau mengecek atau mencari tahu informasi-informasi terkait sesi-sesi yang disampaikan sebelumnya. Oke, baik, kita mulai dari positioning. Gambar apa ini? Tapi sebentar. Oh, ini gambar perang, invasi. Nah, kalau di dunia nyata, di dunia pendudukan sebuah negara, memang harus dilakukan invasi yang besar, energi yang besar, senjata yang banyak untuk bisa menduduki sebuah negara. Nah, di otak manusia juga pada prinsipnya sama. Tapi sebelum kita ingin melakukan invasi, terlebih dahulu kita tentukan apa niat kita masuk ke dalam benak konsumen. Saya coba share. Misalnya kita ingin dianggap kreatif. Kita ingin dianggap kreatif. Saya kasih contoh, salah satu produk yang ingin dianggap kreatif itu adalah Mayora. Mayora, produsen biskuit atau makanan anak. Itu dia ingin disebut sebagai perusahaan yang kreatif. Kenapa? Karena setiap iklannya, setiap selesai, slogannya selalu mengatakan, satu lagi dari Mayora. Nah, kata-kata satu lagi dari Mayora itu adalah sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Mayora sebenarnya tidak henti-hentinya mengeluarkan, memproduksi, atau menciptakan produk-produk baru di bisnis mereka. Apakah itu di bisnis snack, biskuit, atau makanan lainnya. Jadi kata-kata satu lagi itu menunjukkan bahwa Mayora ingin dikenang, diketahui, atau dikenal oleh konsumen sebagai merek yang kreatif. Kemudian kita kenal juga Lion. Lion Air mengatakan, we are connecting people. We are connecting people. Dia mau menunjukkan bahwa sebenarnya kami bisa membuat Anda bergerak dari desa, atau dari daerah, atau dari kampung A ke kampung B. Kami ada, dan jangan pikirkan bahwa Anda sulit bergerak ke sana. Kami ada. Kami mengkoneksikan daerah-daerah. Dan dia mau mengatakan bahwa jangan khawatir terhadap harganya. Itu dia menunjukkan bahwa sebenarnya Lion Air klaim bahwa perusahaan penerbangan yang memberikan harga murah. Jadi itu adalah positioning yang dipilih.
Apa bedanya Lion Air dibandingkan dengan Garuda Indonesia? Menggunakan pesawat yang kurang lebih sama, bahkan mungkin Lion Air sedikit lebih baru, tapi dia mengambil klaim lebih murah karena klaim lebih mahal sudah diambil oleh Garuda Indonesia atau penerbangan lain. Jadi sehingga tidak perlu bertarung, memilih segmentasi kemarin, kemudian memilih targeting kemarin, lalu memilih positioning yang kita akan bicarakan hari ini, adalah pilihan sehingga bisnis kita tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak pertandingan atau tidak terlalu banyak peperangan yang terjadi. Kemudian ada juga perusahaan penerbangan yang mengklaim sebagai perusahaan yang pelayanannya paling prima. Kami itu menunjukkan, jangan nanya soal harga dong. Ya, kami memang lebih mahal, tapi pelayanan kami prima, seperti SQ Airlines gitu, punya Singapura. Orang tidak peduli bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, mungkin 4 kali lipat dari harga Lion Air untuk terbang menuju Singapura atau terbang menuju beberapa negara menggunakan SQR. Tapi mereka mengatakan bahwa saya akan puas dan tidak akan kecewa mengeluarkan biaya yang besar seperti itu. Kemudian ada klaim yang mengatakan bahwa kami motor paling cepat, walaupun belakangan seringkala di MotoGP. Tapi positioning cepat itu sudah ada di dalam motor tersebut. Kira-kira motor apa yang klaimnya cepat? Ya, teman-teman benar ya Yamaha. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya belakangan ini setelah era Rossi, belakangan ini sudah mulai banyak tidak tercepat ya di bidangnya. Tapi image kendaraan cepat itu sudah melekat di motor Yamaha. Kemudian Honda tidak ingin bersaing. Sebenarnya mungkin Honda bisa melakukan klaim cepat, tapi positioning itu sudah diambil oleh merek lain. Sehingga untuk apa mengambil klaim yang sudah dimiliki oleh merek lain? Sehingga Honda memilih kami irit. Nah, klaim irit ini menjadi klaim Honda yang sampai hari ini dijadikan sebagai klaim utamanya. Irit, tapi juga cepat. Kalau Anda lihat pertandingan di MotoGP. Kemudian ada kosmetik. Sebenarnya tidak ada hubungannya kosmetik dengan kehalalan. Kosmetik itu berhubungan dengan kecantikan sebenarnya. Kebersihan sebenarnya. Tapi Wardah melihat ini positioning yang bagus, yang belum diambil oleh merek-merek yang ada selama ini, atau merek-merek yang ada di pasaran saat ini. Tidak ada yang melakukan klaim sebagai kosmetik yang halal. Sehingga Wardah mengambil positioning halal. Dan harus diakui, Wardah berhasil menggunakan positioning halal di setiap produknya. Apakah tidak mungkin Wardah mengatakan bahwa Wardah adalah kosmetik keturunan para leluhur atau kosmetik yang digunakan oleh para leluhur keraton? Agak sulit karena di sana positioning ini sudah diklaim oleh Mustika Ratu, oleh Sari Ayu. Sehingga belajar informasi seperti ini, apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan berhasil, perusahaan-perusahaan besar, seharusnya bisa menjadi contoh bagi kita supaya dapat memilih positioning yang tepat sehingga produk kita tidak perlu bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di pasar. Tidak perlu bersaing keras dengan produk-produk besar, tidak perlu bersaing dengan para raksasa bisnis. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan perusahaan sebesar Unilever? Bagaimana bisa kita mengalahkan perusahaan besar seperti Philips dan sebagainya? Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua. Tapi banyak terbukti perusahaan atau para marketers yang kreatif, yang bisa memilih positioning yang tepat, mampu mencuri pasar-pasar perusahaan besar. Coba bisa bayangkan bagaimana Nokia, perusahaan besar yang pada zamannya, pada eranya, orang mengatakan tidak mungkin ada perusahaan yang bisa mengalahkan Nokia sebagai perusahaan selular atau perusahaan yang memproduksi handphone di dunia. Ada perusahaan kecil dari Kanada waktu itu, namanya PT RIM, mengeluarkan BBM,
bukan bahan bakar minyak, tapi BlackBerry, mengeluarkan BlackBerry dan menggulung perusahaan besar seperti Nokia. Hanya dalam waktu tempo 1 tahun, Nokia turun, terjerembab, dikalahkan oleh perusahaan kecil. Dan kekalahan Nokia ini membangkitkan perusahaan-perusahaan kecil untuk lebih kreatif. Ternyata bisa mengalahkan pemimpin pasar, ternyata bisa mengalahkan raksasa, tapi dengan kecerdikan yang dimiliki. Salah satunya adalah kecerdikan memilih positioning yang tepat. Saya banyak contoh nih. Saya sudah tuliskan di sini contoh-contohnya. Cuman kalau saya bacakan semua, nanti cuma 1 slide yang kita sampaikan. Oke, kita masuk ke next slide. Jadi ini gambar invasi perang. Bahwa sebenarnya memang yang paling bagus, yang paling kuat yang akan menguasai pasar. Karena kenapa? Otak manusia sudah penuh. Sehingga supaya bisa mempengaruhi benak konsumen, diperlukan kontinuitas yang tinggi. Diperlukan kuantiti, jumlah informasi, jumlah serangan, jumlah bom, jumlah artileri yang dikerahkan untuk bisa memenangkan peperangan di dunia nyata. Begitu juga peperangan di benak konsumen. Anda tidak bisa bayangkan, benak konsumen itu sudah bagaimana menyampaikannya. Benak konsumen itu sudah super duper kuper penuh. Kalau mungkin Anda mengatakan bahwa ada tera, 1 tera, 1 theta, 1 yoga, 1 yota, ya, jadi paling kecil itu kilobyte, byte, megabyte, kemudian terabyte, terus thetabyte, yotabyte. Mungkin benak konsumen orang Indonesia itu di atasnya yotabyte, miliar-miliar tera. Tapi selalu saja ada ruang kosong di sana, walaupun sebenarnya sudah terpenuh. Coba bayangkan, di dalam kepala konsumen kita, di sana ada nomor handphone, di sana ada jutaan, mungkin ratusan juta, merek, nama, lokasi, tempat, kabupaten, dan sebagainya terkumpul di dalam sistem memori otak konsumen. Sementara kita juga ingin berada di sana. Jadi jangan kira pekerjaan sebagai seorang marketer khususnya di bidang communication yang ingin menancapkan positioning produk kita di dalam benak konsumen adalah pekerjaan yang mudah. No. Pekerjaan yang sangat sulit. Menyisipkan satu pesan image positif tentang produk kita ke dalam benak yang sudah super duper penuh. Oke. Itu ya otak benak konsumen ya. Saya kasih gambar. Dan ingat bahwa benak konsumen pun itu terbagi atas 2 bahagian. Yang satu memang bisa kita isi, tapi yang satu nggak bisa kita isi. Di sana sudah terisi penuh dengan seni, di sana terisi penuh dengan angka matematis dan sebagainya, dan very complicated benak konsumen. Jadi harus diakui bahwa pekerjaan mempengaruhi konsumen, pekerjaan masuk ke dalam benak konsumen, memasukkan image positif di dalam benak konsumen itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Jadi tidak heran kalau Anda mengatakan bahwa kok kami sudah berusaha keras, tapi kok kami tidak berhasil menancapkan image positif di dalam benak konsumen. Ya mungkin Anda tidak cukup bekerja keras, tapi Anda perlu bekerja cerdas. Ini juga contoh otak konsumen, tapi saya akan skip, tidak usah berlama-lama di sini karena sudah saya jelaskan dari awal tadi. Oke, yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah positioning bukan produk strategi. Sekali lagi, positioning bukan produk strategi, tapi positioning adalah communication strategi. Ya. Jadi ini adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Oleh karena itu, jangan berfokus pada produk. Sekali lagi, di dalam strategi positioning,
Jangan berfokus pada produk, tapi berfokuslah pada komunikasi. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada konsumen? Apa yang ingin konsumen Anda rasakan dari komunikasi yang Anda berikan? Bukan apa yang Anda ingin memproduksi produk seperti apa kepada konsumen. Jadi jangan fokus pada produknya. Tapi ingat catatannya, bukan berarti kita tidak memperdulikan kualitas produk kita. Tentu saja kualitas produk tetap diutamakan, tapi communication jauh lebih diutamakan. Percuma memiliki produk yang bagus, percuma memiliki produk yang unggul, percuma memiliki produk yang tanpa pesaing, tapi Anda tidak komunikasikan, atau Anda tidak jeli dalam mengkomunikasikannya, sehingga produk Anda sama saja dengan produk yang lain. Saya akan nanti berikan contoh-contoh produk yang sebenarnya bagus, tapi kalah dalam komunikasi. Sehingga produk yang tanda kutip tidak lebih bagus bisa mengalahkan produk yang benar-benar lebih bagus. Jadi ingat, catatan pertama, positioning is not product strategy, tapi positioning adalah communication strategi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari positioning strategi ini? Tujuan dari positioning strategi adalah menancapkan, ingat, bukan menempelkan, tapi menancapkan positif image di dalam benak konsumen. Harus benar-benar tertancap, baru dianggap sebagai positioning yang berhasil. Kalau cuma sekedar diingat, lalu kemudian dilupakan, Anda belum berhasil menancapkan positif image atau image yang positif ke dalam benak konsumen. Jadi saya berharap setelah pertemuan ini, ketika Anda kembali ke perusahaan Anda, ketika Anda kembali ke dalam bisnis pribadi Anda akan memilih sebuah positioning dan Anda konsisten menyampaikan positioning itu sehingga benar-benar menancap di dalam benak konsumen. Jangan berhenti melakukan invasi tadi. Harus terus melakukan invasi ke dalam benak konsumen sehingga produk kita benar-benar sudah menancap di dalam benak konsumen sebagai produk atau bisnis yang positif. Ingat kata-kata menancap. Oke, ini juga penting dan ini juga menarik. Di dalam dunia marketing ada hal yang menjadi satu pameo yang sering didiskusikan. Yang pertama adalah istilah real quality melawan perceived quality. Saya mau tanya, apakah lebih baik membuat produk yang benar-benar bagus atau apakah lebih baik membuat produk yang dipersepsi bagus oleh konsumen? Saya ulangi. Apakah lebih baik membuat produk yang benar-benar bagus, benar-benar berkualitas, atau kita membuat produk yang dipersepsi, dianggap berkualitas, dianggap bagus oleh konsumen? Ini dilema. Jadi sebenarnya Anda ingin benar-benar ada di dunia nyata atau Anda ingin berada di dunia image atau benak konsumen? Ini dilema yang besar. Tapi di dalam dunia marketing, kita tidak menyepelekan dunia nyata. Tapi di dalam dunia marketing, banyak yang berhasil dengan sebenarnya produknya tidak benar-benar
paling bagus. Saya mau tanya, Anda lebih senang benar-benar ganteng atau Anda dianggap ganteng? Apakah Anda ingin benar-benar seksi atau Anda dianggap seksi? Saya kasih contoh, siapa? Dewi Persik. Dewi Persik. Ini contoh aja Mbak Dewi, sorry. Sekedar dijadikan contoh, boleh dong, ya. Jadi, kalau saya mau tanya, apakah artis dari seluruh artis yang ada di Indonesia, atau kita potong, apakah dari sekian banyak artis dangdut yang ada di Indonesia, kalau dilihat keseksiannya, apakah Dewi Persik yang benar-benar seksi? Saya yakin masih banyak ratusan, mungkin dari puluhan, mungkin ratusan artis dangdut yang jauh lebih seksi daripada Dewi Persik. Kalau ada alat ukur atau ada kriteria orang disebut seksi. Yang goyangannya lebih hancur juga banyak. Kalau goyangan mau dijadikan acuan. Yang bodinya lebih gitar juga lebih banyak. Kalau body mau dijadikan sebagai acuan. Yang desahannya lebih banyak. Kalau desahan mau dijadikan sebagai acuan. Nah, tapi ingat, Dewi Persik juga belajar marketing. Sementara tidak ada penyanyi dangdut yang klaim sebagai seksi, maka klaim seksi itu diambil oleh Dewi Persik. Makanya Anda jangan berkomentar, Dewi Persik pakaiannya kok begitu. Dewi Persik kok goyangannya begitu. Itulah positioning yang ingin diambil. Karena kalau Dewi Persik mau mengambil suaranya paling bagus di antara sekian banyak penyanyi dangdut, mungkin itu pekerjaan yang jauh lebih sulit. Karena di penyanyi dangdut banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang berkualitas, bahkan banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang keluar dari hasil lomba-lomba yang berbagai kriteria suaranya dinilai. Bahkan goyangannya juga dinilai. Sehingga memilih seksi, sehingga Dewi Persik bisa muncul di antara ribuan penyanyi dangdut yang ada. Padahal secara real, Dewi Persik belum tentu yang paling seksi. Kalau dibandingkan dengan para penyanyi dangdut atau artis yang lain, saya yakin akan jauh lebih banyak ditemukan penyanyi dangdut yang lebih seksi daripada Dewi Persik. Tapi di otak mengatakan bahwa Dewi Persik penyanyi dangdut yang seksi, yang lain tidak seksi. Ingat, real quality atau perceived quality. Benar-benar cantik atau dipersepsi cantik. Pilihan. Saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada ratusan contoh. Tapi saya kasih 4. Saya tanya, apakah Avanza lebih baik, mobil Avanza maksud saya, mobil Avanza ya, apakah mobil Avanza lebih baik daripada mobil Xenia? 99% orang mengatakan mobil Avanza lebih baik daripada mobil Xenia. Oke, kita terima. Kalau pertanyaan dilanjutkan, apakah mobil Avanza lebih awet daripada mobil Xenia? Hasil survei membuktikan masih 90% mengatakan Avanza lebih awet daripada Xenia. Pertanyaan terakhir ketiga, apakah Avanza berlari lebih kencang dibanding mobil Xenia dengan CC yang sama? Dengan CC yang sama, ingat pernyataan itu. 90% masyarakat mengatakan, ya tentu Avanza bisa berlari lebih kencang walaupun CC-nya sama dengan Xenia. Saya mau tanya, apakah ini termasuk real quality atau perceived quality?
Apakah Anda pernah mencoba membandingkan? Apakah Anda benar-benar tahu mesin apa yang dimiliki oleh Avanza dan mesin apa yang dimiliki oleh Xenia? Atau Anda hanya berpersepsi seperti itu? Saya kasih contekannya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa sebenarnya Avanza hanyalah merek, sebenarnya mesinnya diproduksi oleh Daihatsu Corporation, merek Xenia. Jadi kata Avanza, silahkan produksi mobil, silahkan produksi mobil sebanyak-banyaknya. Saya cuma ganti logonya. Saya hanya pasang logo Avanza, logo Toyota di depan mobil ini. Boleh mesinnya produksi oleh Daihatsu. Boleh bannya menggunakan yang sama dengan Daihatsu. Boleh seluruhnya menggunakan Daihatsu standar. Tapi saya memasang logo Toyota di depannya dan saya beri nama produknya Avanza. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda memiliki mobil Avanza, nanti buka kap mesinnya, lihat di dalam, lihat mesinnya, ada tulisan manufactured by Daihatsu Corporation. Berarti sebenarnya ini mobil yang sejenis, persis sama, tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan supaya harganya lebih mahal, mungkin ditambahkan blower AC-nya. Mungkin sedikit di model bentuknya, bahkan keluaran terakhir sama persis modelnya. Cuman yang berbeda adalah satu menggunakan logo Toyota, yang satu lagi menggunakan logo Daihatsu, dan diberikan harga lebih mahal 20 juta. Orang mau bayar lebih mahal untuk persepsi lebih kencang, untuk persepsi lebih baik, padahal realnya, padahal kenyataannya sama saja. Oke? Contoh satu. Kita masuk ke contoh kedua. Rinso terkenal sebagai deterjen yang membersihkan paling bersih. Karena slogannya Rinso adalah membersihkan paling bersih. Oke. Tahun 2000, ketika itu YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, melakukan satu uji. Dan ini sudah jadi pengetahuan umum. Dan kalau saya tidak salah ingat, pernah dimuat di dalam satu berita koran nasional. Diumumkan bahwa ternyata kain putih yang dikotori dengan kotoran yang sama, lalu dibersihkan menggunakan 6 merek deterjen, tapi saya tidak mau sebutkan yang lain. Salah satunya adalah merek Rinso. Dan apa yang terjadi? Ternyata hasilnya Rinso bukan nomor 1. Rinso bukan nomor 1. Bahkan nomor 5. Yang bilang-bilang yang lain ya. Rinso berada di peringkat kelima dibanding merek-merek yang ada. Tapi apa kata Unilever sebagai produsen Rinso? Silahkan Anda melakukan uji kajian di sana-sini. Silahkan Anda melakukan uji lab di sana-sini. Tapi dia percaya bahwa otak konsumen lebih percaya bahwa Rinso membersihkan paling bersih. Kalau Rinso tidak bisa membersihkan paling bersih, yang disalahkan bukan deterjennya. Yang disalahkan adalah pembantunya. Kenapa nguceknya nggak kenceng? Atau yang disalahkan pemerintahnya, YLKI-nya. Kenapa Rinso dikotorin dengan jenis kotoran seperti itu? Waktu itu menggunakan kuah rendang. Mengotorkan bajunya. Ya memang berapa banyak orang yang makan rendang. Jadi persepsi Rinso membersihkan paling bersih, Pak dia itu dibela oleh konsumennya. Jadi walaupun uji laboratorium mengatakan bahwa dia tidak lebih baik, tapi di benak konsumen mengatakan dia lebih baik. Kita kembali ke pertanyaan awal, apakah kita benar-benar memilih produk yang berkualitas
atau produk yang dipersepsi berkualitas? Atau produk, apakah kita memilih produk yang benar-benar berkualitas atau kita memilih produk yang dianggap berkualitas? Contoh yang ketiga, saya tanya, Duracell, tahu Duracell? Tahu? Duracell adalah salah satu merek batu baterai. Batu baterai untuk senter, untuk jam dinding, untuk remote, itu adalah merek Duracell. Nah, Duracell pernah melakukan satu kajian. Produk Duracell ini diuji di daerah dengan kedinginan -5. Di daerah kedinginan -5 derajat, artinya beku. Alat yang menggunakan Duracell di daerah beku masih bisa menyala. Baterainya berfungsi. Artinya, Duracell berfungsi pada suhu ekstrim beku. Batu baterai Duracell. Kemudian, Duracell juga memanaskan di atas rata-rata 40-50 derajat. Dan Duracell bisa berfungsi dengan baik. Duracell melakukan dengan bangga mengatakan bahwa kami yang terbaik di dalam hal suhu ekstrim dingin, dalam suhu ekstrim panas. Tapi apa kenyataannya di dunia nyata, di real quality? Anda boleh benar-benar berkualitas di dunia nyata, tapi di persepsi konsumen, Energizer adalah merek batu baterai yang berkualitas. Sehingga masyarakat atau konsumen mau membayar harga Energizer lebih mahal daripada Duracell yang sebenarnya memiliki kualitas hasil uji laboratorium, hasil uji ekstrim, suhu ekstrim dibanding merek Duracell. Bisa bayangkan bahwa persepsi lebih diterima konsumen daripada real. Bahwa produk yang dianggap berkualitas itu lebih diterima konsumen dibanding produk yang benar-benar berkualitas. Yang terakhir, saya mau bicara soal BCA. Kita semua, mungkin untuk sebahagian besar dari kita adalah nasabah BCA. BCA memang sudah terkenal nasabah yang bank yang nasabahnya banyak, terutama di kota-kota besar. Kalau di kota-kota kecil, memang BCA tidak berfokus ke sana. BCA itu berfokus di kota-kota besar dengan jumlah perputaran uang yang tinggi, BCA masuk ke sana. Tapi masyarakat tahu, masyarakat menganggap bahwa sebenarnya keunggulan menjadi nasabah BCA karena ATM-nya ada di mana-mana. Apakah Anda setuju pernyataan bahwa ATM BCA ada di mana-mana? Mungkin Anda juga akan beranggapan bahwa ATM terbanyak adalah ATM BCA dibandingkan bank-bank yang lain. Ya, saya juga beranggapan yang sama, bahwa ATM BCA lebih banyak daripada ATM yang dimiliki oleh bank-bank lain. Karena itulah persepsi yang saya terima. Selalu di dalam benak saya bahwa BCA paling banyak ATM-nya. Padahal pada kenyataannya, BCA memang memiliki 16.965 ATM di seluruh Indonesia. Ini data sekitar tahun akhir 2009 lalu saya ambil, tapi saya yakin bahwa rankingnya tetap sama, karena data 5 tahun sebelumnya pada tahun 2015, ranking BCA juga berada di ranking ini, kemudian di tahun 2019 sama, maka saya menganggap tahun 2020 kurang lebih sama. Kemudian Bank BNI 18.000, Bank Mandiri 19.000, dan yang paling banyak adalah Bank BRI. Saya mau tanya, Anda percaya Bank BRI lebih banyak ATM-nya dibanding Bank BCA?
Sebagai teman-teman yang menjadi nasabah Bank BRI, pasti merasa, kok saya lebih sering melihat Bank BCA dibanding Bank BRI. Kenapa? Karena persepsi Bank BCA memiliki ATM terbanyak itu sudah melekat di kepala semua orang. Jadi walaupun realnya BRI 4.000 ATM lebih banyak dibanding Bank BCA, tapi selalu saja dianggap Bank BCA lah bank yang paling banyak ATM-nya. Oke, jadi saya mau sampaikan bahwa di dalam positioning, di dalam teori marketing positioning ini, terkadang memang perceived quality atau persepsi konsumen jauh lebih baik daripada real quality. Banyak tokoh, terutama tokoh politik, ingin dipersepsi sebagai orang yang baik, walaupun sebenarnya dia belum tentu orang yang benar baik. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah dipersepsi baik. Nah, itulah permainan positioning. Kalau bahasa kasarnya, saya lupa bahasa marketnya itu pencitraan. Nah, itulah bahasa positioning. Pencitraan, citra yang ingin didapatkan. Tapi jangan digunakan untuk orang kurang pas. Nah, sebenarnya tujuan dari positioning ini, karena kita ketahui bahwa customer atau pelanggan itu memiliki value. Pelanggan itu harus memiliki nilai. Setiap mengeluarkan energi yang dimiliki, dia ingin ditukarkan dengan sesuatu yang bernilai. Nah, coba kita lihat customer value. Pelanggan atau customer untuk mendapatkan sebuah produk atau untuk mendapatkan sebuah layanan, mereka harus mengeluarkan uang, rupiah, yang disebut dengan monetary cost. Kemudian mengeluarkan energi untuk mendapatkan, bergerak dari A ke B, dari rumah ke mall, macet-macet untuk mendapatkan untuk mendapatkan sebuah produk. Kemudian secara fisik juga capek, harus ngantri, harus menyetir dan sebagainya. Jadi selain energi secara fisik, juga konsumen mengeluarkan energi untuk mendapatkan sebuah produk atau sebuah layanan. Dan juga wasting time. Konsumen itu juga buang-buang waktu untuk bisa mendapatkan produk kita. Walaupun mungkin pembeliannya lewat online. Ya, mencari-cari produk yang sesuai, itu membuang waktu. Nah, itu adalah cost, energi, fisik, uang, dan waktu yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, sebenarnya konsumen menghitung secara tidak sadar atau disebut dengan ini value, cost yang dikeluarkan oleh konsumen, apakah sesuai dengan benefit atau manfaat dari produk yang dia dapatkan. Sebenarnya ada produk yang disebut dengan produk benefit. Oh, produknya memang penting buat saya. Tapi ada dua hal yang menjadi tidak bisa diukur dari produknya, yaitu adalah image benefit dan personal benefit. Jadi personal benefit ini dan image benefit ini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dan ini berada di dalam benak konsumen. Tidak apa-apa kita membeli produk yang mahal, tapi orang harus tahu bahwa saya membeli produk yang mahal. Jadi kata-kata image ini penting. Banyak tetangga kita membeli barang mahal, rugi membeli barang mahal kalau tetangganya nggak tahu. Untuk apa kita punya barang mahal? Untuk apa punya TV yang ukurannya 200 kali 200 atau 200 inci? Mending beli TV yang 14 inch. Sama-sama cukup untuk dinonton. Saya berkomunikasi dengan Anda dengan handphone yang layarnya cuma 9 sampai 12 inch. Cukup. Tapi buat apa di rumah kita membeli TV yang 100 inch atau 200 inci? Sebenarnya secara produk benefit kurang. Tapi image benefit dan personal benefit ini penting. Oleh karenanya, kalau TV
100 inci, itu harus disampaikan ke tetangga-tetangga, ke teman-teman. Saya baru saja membeli TV. Kalau teman-teman nggak respon, ya terpaksa dikeluarkan lewat Facebook. Wow, baru beli TV gede nih. Wah, enak juga ya nonton TV gede, nggak usah deket-deket. Oh iya, TV berapa ukurannya? 100 inch. Nah, mendapatkan benefit image seperti ini membuat kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Saya tanya, ada orang yang membeli motor yang sedikit lebih mahal, kasihlah kategori NMAX, Aerox, ya. Padahal motor ini hanya dipakai dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor sebentar. Sebenarnya cukup dengan motor yang harganya lebih murah. Tapi kenapa konsumen mau membayar atau membeli motor yang harganya mungkin 2 kali lipat lebih mahal, bahkan ada yang 3 kali lipat lebih mahal? Karena ada image benefit yang didapatkan. Wah, motornya hebat ya, kenceng. Padahal yang bawa juga takut-takutan. Mungkin nggak pernah lebih dari 50 km per jam. Wah, motornya gagah. Padahal dipakai buat bawa kangkung dari pasar. Jadi sebenarnya konsumen itu mau mengeluarkan uang lebih banyak, mau mengeluarkan energi lebih banyak, mau mengeluarkan waktu lebih banyak nyicilnya. Kalau nyicil motor murah mungkin 1 tahun lunas, ini jadi 3 tahun baru lunas, tapi dia mau keluarkan hanya untuk mendapatkan yang disebut dengan image, benefit image. Jadi dikatakan kaya, dikatakan hebat, atau dipersepsi hebat, itu jauh lebih penting daripada benar-benar hebat. Harusnya yang hebat yang beli cash. Jadi kalau ada tetangga, orang lain, atau sosial media yang mengatakan bahwa beli TV yang 100 inch, beli mobil yang mewah, beli motor yang bagus, cek kredit atau cash. Kalau cash, dia real kaya. Kalau tidak, berarti dia dipersepsi kaya atau ingin dipersepsi kaya. Next. Oke. Jadi, di dalam communication strategi, kita mengenal ada istilah association. Association itu sesuatu yang melengket terhadap produk. Tanpa perlu melihat produknya, tanpa perlu memegang produknya, bahkan tanpa perlu mengenal produknya, itu ada asosiasi yang menempel di produk. Kemudian kita kenal juga dengan image. Nah, ini image adalah hal-hal yang timbul bercampur dari asosiasi, juga dari pengalaman menggunakan sebuah merek. Atau pengalaman orang lain yang menceritakan pengalamannya menggunakan produk atau merek tersebut. Itulah yang menciptakan sebuah image. Jadi walaupun saya tidak pernah menggunakan mobil Volvo, tapi saya mengatakan bahwa Volvo enak. Kenapa? Karena ada teman-teman saya atau ada berita-berita yang mengatakan Volvo enak. Jadi itu yang disebut dengan image. Image yang terbangun dari pengalaman orang lain yang terkomunikasi sampai kepada saya. Kemudian di dalam communication strategi kita juga sebut dengan awareness. Awareness itu seberapa banyak orang yang mengenal produk kita. Jadi untuk kategori tertentu memang sudah banyak top awareness yang beredar. Seperti motor, saya pikir kita tidak perlu lagi bersusah-susah payah mencari merek-merek baru karena memang sudah banyak merek yang menguasai pasar. Tapi coba saya tanya, kalau merek masker, merek apa yang paling terkenal? Nah, bingung kan? Mungkin kita tidak pernah sadar bahwa kita beli masker tidak memperhatikan mereknya. Atau bahkan tidak peduli apapun mereknya. Karena masih pada level fungsional. Yang penting kita tahu bahwa masker berfungsi. Walaupun orang-orang dunia kedokteran, wah, bisa menyebutkan 10 sampai 20 merek masker ternyata.
orang-orang dunia kedokteran. Yang paling bisa menyebut banyak adalah produsen masker itu sendiri, karena dia bisa bersaing, melihat, wah ini merek yang lebih tebal, lebih halus. Tapi 90% konsumen Indonesia beli masker, tidak peduli apa mereknya, dan pakai. Karena memang belum penting. Ada masa nanti merek jauh lebih penting. Nah, itu yang disebut dengan awareness. Kita tidak akan dalam di sini, karena saya tahu di pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6, saya akan banyak membahas soal brand. Jadi hari ini kita akan fokus di dalam hal positioning. Nah, saya mau tanya, ini logo apa? Lihat-lihat dulu gambarnya, perhatikan gambarnya. Ini logo apa? Oke, ini logo mobil BMW. Mungkin ada yang punya mobil BMW, bilang logonya udah ganti. Sorry, saya belum sempat ganti. Saya pakai materi ini untuk ngajar 3-4 tahun yang lalu. Nyari-nyari yang baru buang waktu buat saya. Males ya. Oke, ini mobil BMW. Yang ini, kalau ini tahu. 3 garis Mercedes-Benz, Mercy. Kemudian yang ini adalah logo Volvo. Pertanyaan mendasar saya. Menurut Anda, hari ini kita test case, positioning, strategi apakah berhasil? Menurut Anda, mobil mana yang paling kenceng kalau digunakan di jalan yang sama, oleh sopir yang sama, tapi mobilnya beda-beda? Nah, saya sewa sopir, tolong dari jarak 100 km, berapa jarak tempuh yang digunakan untuk mencapai 100 km menggunakan BMW? Berapa jarak tempuh 100 km kalau menggunakan Mercy? Berapa jarak tempuh 100 km kalau menggunakan Volvo? Oleh sopir yang sama, di jalan yang sama. Kalau menurut Anda berandai-andai, kira-kira mobil mana yang paling cepat atau membutuhkan waktu paling sedikit untuk mencapai 100 km? Nanti coba cari di YouTube. Sudah pernah dilakukan, dan ternyata kecepatan semuanya sama. Jadi ketiga mobil ini memiliki kecepatan yang sama untuk cc yang kurang lebih sama. Tapi menurut para penggunanya, menurut para konsumennya nggak bisa. BMW, the ultimate driving machine. Khusus buat balap-balap ya BMW. Nah, kalau buat Mercy itu, mobilnya orang kaya, mobil yang harganya mahal, dan tidak ada orang yang mau bayar BMW lebih mahal daripada Mercy. Karena kenapa? Mercy itu mobil mahal, tapi mobil mewah yang juga mahal, tapi kenceng larinya itu BMW. Dan Volvo adalah mobil yang aman, mobilnya para menteri. Dulu di zaman Pak Harto, seluruh menteri, gubernur pakai Volvo. Karena kalau tabrakan, kalau nabrak rumah, rumahnya hancur, mobilnya tetap utuh. Kalau tabrakan sama kontainer besar, kontainernya rusak, mobil Volvo-nya tetap utuh. Itu persepsinya. Bahwa Volvo itu dirancang sedemikian rupa sehingga sangat aman. Karena Volvo mengklaim bahwa Volvo for life. Mobil yang paling aman adalah Volvo. Tapi mobil yang paling mewah, yang harganya paling tinggi, itu dipersepsi adalah Mercy. Kemudian mobil mewah yang larinya paling kencang di antara 3 merek ini adalah BMW. Tapi pada kenyataannya, ingat, tadi kita membahas soal real quality melawan perceived quality. Real quality sebenarnya mereka sama saja. Real quality mereka sama saja, tapi di persepsi berbeda-beda karena mereka sendiri yang membuat persepsi itu. Mereka mengkomunikasikan positioningnya sehingga berbeda masuk ke dalam benak konsumen, sehingga konsumen tetap mengatakan bahwa kalau diadu Volvo dengan BMW, BMW akan lebih kencang. Tapi kalau ditabrakkan, sopir Volvo yang selamat. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh coba sendiri, adu, dan tabrakan. Kalau saya tidak berani. Oke? Kita ke next slide. Nah, positioning itu adalah bahasa komunikasi.
bukan positioning itu adalah komunikasi strategi, bukan produk strategi. Ini saya kasih contoh. Ada dua penjual baju yang sama. Yang satu mengatakan bahwa baju kami itu 85% terbuat dari silk, sehingga bisa menahan UV, bisa menahan panas matahari, memberikan UV protection. Kemudian karena lengan pendek sehingga kelihatan casual, santai gitu. Nah, ini bicara soal produk. Produk yang gambar yang berwarna putih ini, baju kaos yang berwarna putih ini menampilkan keunggulan produknya. Kami 85% silk. Saya mau tanya, berapa banyak konsumen yang mengerti kalau silknya 85% itu bedanya dengan 100% silk apa? Atau bahan yang non-silk dengan silk itu apa? Terkadang produsen menganggap semua konsumen tahu. Saya kemarin ketemu penjual cincin. Dia mengatakan, oh ini cincin ukuran 7, bagus sekali. Pertanyaannya, berapa banyak konsumen yang tahu ukuran jarinya? Apakah jari saya ini cocok untuk cincin ukuran 7, 8, 9, atau jangan-jangan 50? Terkadang banyak konsumen yang terfokus pada produknya, padahal harusnya berfokus pada komunikasinya. Coba lihat baju yang berwarna merah. Dia mengatakan bahwa kelihatan panas, maksudnya bukan kelihatan panas, tetap hangat, tapi mampu melindungi kulit Anda. Sehingga orang merasakan benefitnya, keuntungannya. Oh, membeli baju ini, baju warna merah ini, bisa memprotek, bisa melindungi kulit saya. Tidak perlu tuliskan silknya berapa persen, karena konsumen tidak perlu tahu dan mungkin tidak peduli berapa persen silknya. Tapi mereka hanya peduli apakah baju ini bisa melindungi saya dari UV. Atau apakah bisa melindungi kulit saya dari panasnya matahari Jakarta atau panasnya matahari Indonesia. Jadi berikan solusinya, berikan benefitnya, jangan terlalu fokus pada produknya. Ini adalah bentuk-bentuk kesalahan yang sering terjadi di dunia komunikasi. Karena mereka berfokus pada produk, tapi mereka tidak berfokus pada komunikasinya. Ingat, kata-kata terakhir tadi, positioning strategi itu adalah bagaimana menancapkan positif image di dalam benak konsumen. Saya ulangi karena kita akan lanjutkan. Saya punya, sekarang sudah jam 5 sore, saya punya 6 contoh perceptual map atau statistika program yang bisa memetakan benak konsumen, memetakan seperti apa produk atau merek di dalam benak konsumen. Tidak usah perhatikan saya, perhatikan gambarnya. Jadi agak fokus gambarnya dibesarkan. Ini sekedar contoh. Ini saya lakukan survei beberapa tahun yang lalu, tidak penting, tapi sebenarnya di dalam benak konsumen itu terjadi perbedaan yang signifikan. Oke, kita mulai lihat. Brand image perbankan, responden nasabah perbankan Kalimantan Selatan. Maksudnya adalah kami melakukan penelitian terhadap responden di Kalimantan Selatan. Mereka adalah para nasabah perbankan. Mereka adalah para nasabah perbankan. Jadi artinya hanya orang-orang yang memiliki rekening yang kami survei. Nah, banknya tentu banyak. Kalau Anda lihat di layar itu, di sana ada Bank Mega, Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI. Hasil perceptual map, hasil analisa dari wawancara kuesioner responden, kemudian kami lakukan analisa, namanya analisa perceptual map, itu di masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, kenapa pertanyaannya kok Kalimantan Selatan, kok bukan di
apa namanya, kok bukan di Indonesia? Ini hanya contoh kecil. Kalau saya kasih nanti contoh nasionalnya, nanti yang punya bank nggak setuju. Jadi ini sebagai contoh untuk studi kasus hari ini saja, ya. Nah, bank kalau di masyarakat Kalimantan Selatan, para pemilik rekening atau para nasabah perbankan di Kalimantan Selatan berasumsi, perhatikan gambarnya, ada 5 merek, Bank Mega, Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Coba perhatikan gambarnya, di sana kelihatan bahwa menurut masyarakat Kalimantan Selatan, Bank Kalsel itu mirip-mirip dengan Bank Mega. Karena kenapa? Karena Bank Kalsel berdekatan posisinya dengan Bank Mega. Sementara Bank BRI berdiri sendiri di sana. Itu dulu. Saya nanti bacakan cara melihat grafik ini. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Kemudian Bank Mandiri, oh, dipersepsi sama dengan Bank BNI oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi di dalam masyarakat sebenarnya kalau saya sebagai pemilik Bank Mandiri, saya tahu bahwa kompetitor terdekat saya sebenarnya saat ini adalah Bank BNI. Kompetitor terdekat saya saat ini adalah Bank BNI, bukan Bank BRI. Begitu juga Bank Kalsel, dia tahu, oh ternyata kompetitor saya itu adalah Bank Mega, bukan Bank BRI, Mandiri atau BNI, karena jaraknya terlalu jauh. Nah, kemudian di luar nama-nama bank itu, tertulis ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11 angka. Angka itu adalah atribut. Saya kasih contoh. Nomor 1 itu banyak cabangnya. Nomor 1 banyak cabangnya kalau Anda lihat ini di layar, ya. Nomor 1 banyak cabangnya itu memang yang paling banyak cabangnya mendekati Bank BRI. Tapi tahu bahwa ini persepsi. Namanya perceptual map, belum tentu kenyataan. Tapi dipersepsi oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahwa bank yang paling banyak cabangnya adalah Bank BRI. Kenapa? Karena angka 1 ini, atribut 1 ini sangat dekat dengan Bank BRI. Sementara Bank Kalsel dekat dengan angka 6. Berarti Bank Kalsel dipersepsi sebagai bank yang banyak memberikan hadiah, bagi masyarakat Bank Kalsel. Nah, ini bentuk perceptual map yang kami lakukan. Apakah Bank BRI tidak memberikan hadiah? Pasti memberikan hadiah. Apakah Bank Mandiri kurang cabangnya? Pasti banyak cabangnya. Tapi inilah persepsi yang timbul di masyarakat Kalimantan Selatan sebagai contoh kasus kita hari ini. Nah, karena saya punya 6, saya nggak lama-lama, karena mungkin 5 menit lagi Mas Habibie kembali. Mas Habibie lagi keluar minum dulu. Oke, nah saya coba melakukan perceptual map kedua terhadap khusus nasabah perbankan yang hanya menjadi nasabah Bank Kalsel. Jadi nasabah Bank Mandiri nggak saya ambil, maksudnya bukan tidak diambil, tidak ikut diolah datanya. Jadi saya hanya mengolah data khusus untuk nasabah yang memiliki rekening di Bank Kalsel, tidak di bank lain. Tapi kalau kebetulan dia memiliki rekening di Bank Kalsel dan Mandiri, boleh. Karena dia nasabah Bank Kalsel. Jadi yang paling utama adalah harus memiliki rekening di Bank Kalsel. Coba dilihat gambarnya. Bagi nasabah Bank Kalsel, tetap saja bahwa Bank Kalsel itu sangat dekat karakternya dengan Bank Mega. Coba dilihat dari gambar itu bahwa Bank Kalsel itu memiliki karakteristik dekat dengan Bank Mega. Cuman yang menjadi perbedaan adalah bagi nasabah Bank Kalsel, memang Bank BRI lah yang paling banyak cabangnya dibanding Bank Kalsel. Bank BRI memiliki cabang yang lebih banyak karena angka 1 yang artinya banyak cabangnya itu lebih dekat ke Bank BRI bagi nasabah Bank Kalsel. Kemudian tapi Bank Kalsel memiliki keunggulan di 4 atribut. Atribut keempat disebut sebagai bank yang aman, kemudian atribut ke-8 disebut sebagai membuka rekeningnya mudah, kemudian yang 11 paling direkomendasikan, dan yang ke-7 poinnya adalah
persyaratan dan prosedurnya mudah. Yang kedelapan, persyaratan membuka rekening mudah dan mengajukan kredit mudah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa di benak konsumen nasabah Bank Kalsel tidak mewakili benak konsumen seluruh nasabah di sana. Nah, coba saya lihat di gambar yang ketiga ini. Ini di gambar yang ketiga adalah orang yang tidak punya dan tidak pernah menjadi nasabah Bank Kalimantan Selatan. Seperti apa mereka lihat Bank Kalsel? Bank Kalsel jauh sekali di gambar ini. Coba lihat. Orang yang tidak menjadi nasabah Bank Kalimantan Selatan itu tidak pernah menjadi nasabah Bank Kalimantan Selatan karena memang tidak melihat satupun keunggulan atau kelebihan Bank Kalsel dibanding bank-bank lain yang ada di Kalimantan Selatan. Coba bisa bayangkan bahwa Bank Kalsel jauh di pojok sana, sementara atribut-atribut 1 sampai 11 berdekatan semua dikumpulkan oleh Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Sehingga Bank Kalsel tidak kebahagiaan atribut satupun. Jadi wajar kenapa mereka tidak menjadi nasabah Bank Kalsel. Karena mereka menganggap bahwa Bank Kalsel tidak memiliki keunggulan. Ya, cabangnya tidak banyak, sulit membuka rekening di sana, tidak membanggakan, kemudian tidak aman, mungkin juga bunganya tidak kompetitif. Dari 11 atribut yang kami tawarkan, ternyata Bank Kalsel tidak ada yang dianggap memiliki atribut yang kuat dibandingkan 4 bank yang lain. Nah, dengan melakukan pemetaan perceptual map seperti ini, kalau saya sebagai pengelola atau pemilik Bank Kalsel, saya akan mengatakan bahwa kompetitor terdekat saya saat ini adalah Bank Mega. Saya ingin menggeser kompetitor saya adalah ke Bank BRI, karena BRI dianggap bank yang paling besar di daerah Kalimantan Selatan sana, atau Bank Mandiri. Sehingga saya harus mengejar salah satu atribut, dan jangan mengejar atribut yang paling jauh. Kalau dilihat dari gambar ini, atribut yang paling jauh adalah atribut nomor 3, paling lengkap produknya, dan atribut nomor 1, paling banyak cabangnya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk bikin cabang yang banyak, karena itu adalah pekerjaan yang rumit, sudah terlalu jauh di benak konsumen. Maka ambillah atribut yang paling dekat dengan Bank Kalsel, yaitu nomor 6. Nomor 6, banyak hadiahnya. Oke, sering-sering bagi-bagi hadiah, walaupun tidak perlu yang mahal. Mungkin kalau BNI durian runtuh, kemudian puting beliung BRI, itu memberikan mobil Range Rover dan sebagainya, tidak apa-apa di sana boleh bagi-bagi mobil yang lebih murah, misalnya Avanza atau mobil yang lebih murah lagi, yang penting sering memberikan hadiah. Jadi kalau saya sebagai pengelola Bank Kalsel melihat perceptual mapping di benak konsumen seperti ini, saya bisa mengambil sebuah strategi komunikasi yang tepat. Jadi sehingga saya mau sampaikan bahwa strategi positioning itu memang penting untuk melakukan sebuah komunikasi, tapi memang harus berdasarkan fakta-fakta data seperti apa persepsi konsumen saat ini, sehingga kita bisa melakukan fine tuning untuk memasukkan produk kita ke dalam benak konsumen. Saya lihat tinggal 3 menit. Oke, saya juga punya contoh yang lain. Saya punya contoh konsumen keramik, orang-orang yang 6 bulan terakhir baru beli keramik. Nah, ini juga kelihatan seru, bahwa sebenarnya di dalam gambar ini agak cepat saya sampaikan, bahwa di dalam gambar ini kelihatan bahwa Asia Tile misalnya dipersepsi itu sebagai pesaing utamanya Mulia Tile. Sementara merek-merek yang lain, kebetulan kita nggak masukkan banyak mereknya, tapi saya cuma mau kasih sebagai contoh, beberapa merek saya take out, saya keluarkan dari tempat ini, dan menunjukkan bahwa Asia Tile bersaing sama Mulia Tile untuk atribut 11, 12, dan 9. Direkomendasikan oleh banyak toko, direkomendasikan oleh keluarga, dan banyak variasinya, banyak variasi tilenya. Jadi melakukan pemetaan seperti ini penting di dalam sebelum kita menentukan positioning. Ini disebut dengan teori perceptual map di dalam dunia statistik. Ini juga banyak, ini juga saya sebutkan konsumen Mulia Tile seperti apa secara nasional. Jadi orang yang membeli Mulia Tile itu melihat merek keramik itu seperti apa. Dia pembeli merek Mulia. Seperti apa persepsinya terhadap Mulia, dan seperti apa persepsinya terhadap merek yang lain. Anda bisa lihat di gambar ini bahwa sebenarnya mereka memberikan atribut yang banyak
keunggulan yang banyak kepada merek mulia, sementara merek-merek yang lain memang tidak dianggap. Dan slide selanjutnya adalah slide lawannya. Ini adalah konsumen yang tidak pernah pakai Mulia Keramik dan hanya menggunakan merek-merek lain. Kelihatan bahwa Mulia Keramik dibandingkan tadi konsep grafik perseptual map Bank Kalsel, Mulia Keramik walaupun bukan penggunanya masih memberikan atribut positif. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Mulia Keramik walaupun tidak menggunakan merek Mulia Keramik, mereka selalu menganggap bahwa Mulia Keramik adalah merek yang terkenal dan memiliki atribut-atribut yang kuat. Oke, ini teori bagaimana menempatkan sesuatu posisi, tapi bagaimanapun teorinya silakan aja Anda capture dan baca teorinya, tapi yang penting tadi beberapa trik dan contoh sudah kami berikan bahwa sebenarnya positioning adalah menempatkan merek di benak konsumen. Saya ingin mengatakan yang terakhir, ini last statement saya, sebelum saya memanggil Mas Habibie, bahwa positioning bukan hanya ilmu yang dipelajari di dalam dunia marketing, tapi positioning adalah seni yang diterapkan di dalam ilmu marketing. Tapi tetap saja bahwa seni ini harus terus dikembangkan dengan kreativitas yang tinggi. Karena kenapa? Kita tahu kompetitor kita juga tidak diam. Merek-merek lain juga tidak diam. Mereka juga terus mengembangkan strategi-strategi untuk bisa menguasai benak konsumen. Oleh karena itu, art and creativity sangat diperlukan di dalam membangun positioning yang baik untuk menciptakan image positif di benak konsumen. Itu dari saya. Terima kasih. Mas Habibie. Luar biasa, mantap. Uhui banget nih teori dan penjelasannya ya. Mantap banget, saya sampai geleng-geleng nih. Baiklah rekan-rekan sekalian, saatnya kita untuk Q&A di kolomnya udah ada 4 nih ya. Wah, luar biasa nih buat Pak Sukardi nih. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman semua untuk mampir. Saya kalau tadi saya dibiarin Pak Sukardi untuk minum keluar dulu ya. Sekarang saya gantian membiarkan Pak Sukardi untuk istirahat minum terlebih dahulu. Silakan Mas Dava boleh bantu saya. Ada apa sih selain webinar yang ada di Kubisa? Silakan Mas Dava. Oke, kali ini saya akan mempromokan satu hal Kubisa selain webinar, ada online course. Kali ini datang dari senior saya di dunia pertelevisian yaitu Bapak Thomas Suharja. Beliau kali ini menjabat sebagai Head of Human Resource and ACC International Coach Federation atau ICF. Tema online course-nya sangat menarik yaitu strategi naik kelas dalam berkarir, level up strategy in your career. Mantap banget. Harganya cuma Rp55.000 dan banyak yang Anda bisa dapatkan. Selanjutnya silakan Mas Dava. Oke, kali ini datang dari Pak Yunus Triyonggo, salah satu pengajar nomor 1 ya di Indonesia di bidang SDM dan juga HR ataupun Human Capital. Beliau merupakan seorang Chairman of Steering Committee GENICA atau lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Beliau juga merupakan pengarang dari buku standar kompetensi praktisi MSDM Indonesia dan temanya adalah seberapa pentingkah kompetensi. Mantep banget dan harganya luar biasa nih teman-teman. Harganya sangat luar biasa murah, yaitu cuma Rp20.000. Mantep banget. Rp20.000 bisa dapat apa ya? Bisa dapat 2 liter bensin, bisa beli Astor, bisa beli Ciki gitu ya. Tapi kali ini Rp20.000 dihargai untuk sebuah online course yang berharga jutaan ya, bernilai jutaan tapi harganya sangat murah. Rp20.000. Mas Dava ada lagi kah? Atau itu saja? Oke, baiklah. Kalau begitu, terima kasih. Sambil menunggu Pak Sukardi, teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, karena rekan-rekan sekalian juga bisa menjadi salah satu webinar terbaik di Indonesia, di makin semaraknya perusahaan-perusahaan webinar yang di backup oleh teman-teman TV gitu ya. Metro TV bikin Medcom, Kompas TV bikin KG Media Digital, webinar, lalu MNC juga bikin webinar, tapi alhamdulillah
webinar dari Kubisa masih menjadi nomor 3 di Indonesia. Jadi mantap, terima kasih karena itu juga berkat rekan-rekan Sobat Kubisa semuanya, dan juga kalau kata Mas Helmi Yahya ya, buat seluruh para narasumber gitu, belum keren kalau belum ngajar dan nyobain ngajar di Kubisa. Makasih ya Mas Helmi ya, kata-katanya keren loh, luar biasa. Baiklah rekan-rekan sekalian, tampaknya kita harus melaju terus menuju ke sesi Q&A. Saya akan mematikan video saya agar jawabannya bisa langsung fokus di screen-nya Pak Sukardi. Saya akan bantu membacakan. Kali ini pertanyaan datang dari Fania Susanto. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara memaintain positive image dalam jangka panjang secara stabil. Apalagi seperti yang kita ketahui perubahan itu sangat mungkin terjadi. Silakan Pak Sukardi. Wah, luar biasa pertanyaan Tania ya. Saya nggak usah dengerin pertanyaan selanjutnya, tolong Tania dikasih kaos dong. Luar biasa nih, Bapak bisa aja. Jadi, Tania memang ini pertanyaan yang paling bagus ya. Banyak orang yang kreatif di awal, ingat ya, bahwa untuk bisnis yang sustainable, bisnis yang terus berjalan adalah continuity. Jadi, kadang orang suka lupa bahwa pernah besar, dan dia lupa kreatif. Ini pernah dialami sama perusahaan sebesar Nokia. Selalu kreatif di awal, begitu persaingan tidak ketat, mereka terlena. Begitu mereka terlena, tiba-tiba kompetitor muncul dan mengagetkan mereka sehingga mereka tidak mampu mengejar lagi. Jadi di dalam dunia marketing, terutama dalam positioning ini memang selain memaintain, tadi ingat, ini seni. Seni bukan kalau kita sudah menyanyi lagu lama, kemudian kita tidak akan kreatif menciptakan lagu yang baru. Jadi karena ini bentuknya seni, maka bagaimana menjaga setiap waktu, setiap periode waktu itu dilakukan penelitian. Apakah positioning kita atau positive image yang kita bangun ini sudah masih relevan sama market kita yang ada saat ini. Kalau kita bilang dulu senyuman itu penting sekali bagi seorang customer service di perbankan. Kalau customer service tidak bisa bersenyum, jangan jadi customer service. Mungkin sekarang perlu di fine tuning. Mungkin pintar perlu sekarang, mungkin care lebih penting. Karena kalau senyum-senyum terus tapi salah ngitung duit, senyum-senyum terus tapi tidak cepat dalam melayani, mungkin jadi problem. Karena mungkin orang lebih membutuhkan kecepatan dibanding senyum. Nah, oleh karena itu tadi positive image yang ada di benak konsumen perlu di fine tuning. Di fine tuning setiap 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali di fine tuning. Apakah masih sesuai dengan selera konsumen kita saat ini? Nah, kalau memang terjadi perubahan, segera lakukan perubahan positioning. Banyak perusahaan yang melakukan perubahan. Dulu kita tahu mild rokok, ini saya suka jadikan sebagai contoh. Mild rokok itu dia cuma bilang how low can you go? Seberapa rendah tar nikotin yang Anda miliki. Kami pasti memiliki tar dan nikotin yang lebih rendah. Jadi rokok yang paling sehat itu adalah Sampurna. Agak aneh sih ada rokok yang sehat, tapi bagi perokok memang juga tetap berharap sehat sih. Nah, di laut how low can you go? Tapi sekarang dia sudah bilang nggak bisa saya pakai how low can you go. Coba Anda perhatikan di TV-TV itu sekarang iklannya mild, Sampurna mild itu sudah mengatakan bahwa dia kreatif. Ini perokoknya orang-orang yang kreatif. Coba lihat nanti iklannya, dia sudah berubah. Padahal berpuluh-puluh tahun menggunakan how low can you go. Mungkin itu jawaban saya. Tania, kalau kurang lengkap nanti ikutin kok bisa yang di sesi minggu depan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari Jeffrey Chandra ya. Benarkah image benefit menentukan kepercayaan konsumen kepada kita, Pak? Contohnya, saya sebagai market. Pertanyaannya adalah, benarkah image benefit menentukan kepercayaan konsumen kepada kita, Pak? Contohnya, saya sebagai marketing apabila akan menawarkan produk akan lebih dipercaya apabila datang naik mobil daripada naik motor, atau bahkan pesaing datang dengan naik Fortuner sementara saya datang naik Xenia. Menurut Bapak seperti apa? Mohon pencerahan. Silakan Pak. Ya baik, luar biasa ya Mas Jeffrey Chandra. Ini juga pertanyaan yang saya batalin deh tanya buat Jeffrey Chandra aja deh kalau begitu kaosnya. Masuk. Ternyata bagus-bagus pertanyaannya, kalau begitu saya nggak menentukan di depan. Saya baru sadar kalau hari ini pertanyaannya canggih-canggih. Jadi memang positive image itu juga sangat tergantung pada performance
kalau Anda belajar services, Anda akan nanti belajar 5 apa namanya dimensi itu disebut TARE, tangible, association, assurance, responsiveness, reliability, sama empathy. Dan itu nanti kita pelajari di sisi yang lain. Tapi memang tangible, penampilan fisik itu memang juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan sebenarnya. Jadi kalau di ruang meeting, misalnya ini saya kasih contoh dulu sebelum saya masuk ke kasusnya Mas Jeffrey. Jadi kalau kita di ruang meeting atau di ruang tamu sebuah apotik ada dispenser, ada timbangan, ada koran, coba bandingkan dengan Anda masuk ke sebuah apotik yang kosong. Anda akan mengatakan bahwa apotik ini pasti lebih dipelihara dengan baik. Pasti produknya juga tidak akan ada yang expired date-nya tinggi. Karena kenapa? Untuk di terasnya dia detail, apalagi di produknya. Nah, itu bentuk image positif yang dia coba bangun. Nah, sama dengan kalau pakaian yang kita gunakan, saya kalau presentasi hari ini, misalnya saya pakai kaos yang misalnya asal gitu ya, oblong, tapi lehernya nggak rapi dan sebagainya, nanti orang akan bilang, ini Pak Sukardi ngajarin marketing, benar-benar berhasil nggak sih di dunia praktisnya? Nah, jadi memang orang ingin assurance, tingkat keyakinan bahwa sebenarnya penampilan appearance itu memang mempengaruhi image. Tidak bisa dihindari bahwa makanya kenapa teman-teman yang jual jam mahal, teman-teman yang jual berlian, teman-teman yang jualan rumah, teman-teman yang jualan produk-produk yang mahal, mobil, ya memang harus punya mobil. Memang harus punya mobil karena nanti kalau dia bertanya tentang kendaraan, Anda tidak pernah punya mobil, dianggap tidak punya mobil, ingat, dianggap itu penting. Dianggap tidak punya mobil ya tidak mewakili atau tidak merasa selevel dengan calon konsumennya. Nah, kalau tadi memang bisa banyak orang yang mau sewa mobil Fortuner, minimal kalau sales atau penjual saya atau marketing yang ketemu saya menggunakan Fortuner, bahwa dia sebenarnya sudah berhasil menjual banyak produk dan saya tidak mungkin ditipu. Dia kendaraannya Fortuner, mobil saya Innova. Jadi tidak mungkin menipu saya. Padahal dia menipu karena mobilnya dia nyewa, saya beli misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya Mas Jeffrey intinya adalah penampilan sangat penting di dalam menciptakan image. Jadi jangan pernah berharap konsumen bisa dipaksakan. Kecuali kalau memang ini pembelian yang berulang. 10-20 kali atau sering bertemu sehingga sudah tahu. Jadi kalau ongkoh-ongkoh di Glodok sana sudah sering ketemu, wajar kalau mereka pakai kaos oblong karena sudah tahu tokonya, sudah sering datang ke toko itu. Tapi kalau datang ke kaos oblong, pasti mereka nggak jadi belanja, dikira yang jaga bukan pemilik toko tapi pembantunya. Jadi memang sangat penting. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, luar biasa nih. Kali ini datang dari atas nama Gandhi Siregar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memilih atau persepsi dengan image, apa juga yang mau dikaitkan dengan brand kita? Contohnya, untuk usaha pisang goreng, jajanan paling enak versus jajanan paling gurih. Itu menurut Bapak gimana? Silakan Pak Sukardi. Ini sebenarnya Anda tidak bertanya, tapi sebenarnya Mas Gandhi ini lagi konsultasi sebenarnya. Oh, iya. Iya, ya, baik Mas Gandhi, tapi saya senang karena bisnisnya pisang goreng ya, jadi tidak perlu bayar konsultan free lah ya, kecuali kalau bisnisnya kendaraan dan sebagainya. Tapi saya senang karena Mas Gandhi menganggap bahwa bisnis apapun harus diciptakan positioning yang baik. Ya, walaupun bisnisnya pisang goreng. Coba kalau Anda hanya jualan pisang goreng seperti biasa, Anda hanya memberikan gambar pisang goreng di depannya, so apa yang menarik dari pisang goreng Anda? Tapi coba Anda tambahkan pisang goreng paling gurih misalnya. Ini cuma contoh aja, saya belum baca tadi tagline yang Anda terima. Pisang goreng paling gurih. Orang lewat melihat gambar pisang goreng dan ada tulisan paling gurih, itu sudah menciptakan rasa lapar yang lebih baik atau rasa lapar yang lebih tinggi dibanding Anda hanya sekedar memberikan gambar pisang gorengnya. Itu secara apa namanya psikologi sudah memberikan pengaruh. Nah, tadi Anda mengatakan usaha pisang goreng yang ya sebenarnya begini, di positioning pisang goreng yang enak itu Anda harus memiliki atribut-atribut pisang goreng yang enak. Pertama mungkin ya Anda lebih tahu lah, Anda pemain pisang goreng, saya kan bukan pemain pisang goreng, saya cuma penikmat. Tapi mungkin ada di antaranya gurih, ya, renyah gitu ya, manisnya pas, bukan dari bahan pisang goreng yang setengah matang, tidak kematangan juga kemasakan. Nah, banyak informasi itu yang Anda harus pilih menjadi 2-3 kata untuk menjadi satu bahan komunikasi positioning sehingga orang mengatakan bahwa kalau makan pisang gorengnya dia tuh udah pasti dipilihin buahnya yang tidak mengkal tapi juga tidak masak banget. Pasti gorengnya rapi.
Mungkin di tempat Anda juga butuh kata bersih, karena mungkin banyak penjual pisang goreng yang tidak bersih. Anda bisa ngambil kata bersih, higienis, higienis, garing, dan ya terserah lah, karena masing-masing konsumen beda. Kalau dijual di tempat perumahan beda dengan dijual di pinggir di pinggir terminal misalnya. Kalau di terminal di sana Anda pesan sekarang tiba sekarang, atau pisang gorengnya panas terus, karena memang orang butuh buru-buru gitu. Jadi memang disesuaikan dengan konsumennya. Tapi saya senang Anda memikirkan positioning pada bisnis pisang goreng. Jangan lupa banyak orang yang berhasil menjual pisang goreng. Tetangga saya jualan pisang goreng bisa beli ruko. Saya yang jualan mobil dan sebagainya belum tentu bisa beli ruko. Itu catatan saya, Mas Gandhi. Sip. Luar biasa ya. Jualan bubur bisa naik haji, jualan pisang goreng bisa beli ruko, mantap. Iya, yang Terima jualan kasih mobil belum tentu semangatnya. bisa beli ruko loh, Mas. Makanya ini luar biasa sekali. Terima kasih informasinya, Pak. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Kali ini datang dari atas nama Mas Rahmat Afif. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengubah mindset konsumen supaya berpikir secara real tentang produk, bukan berpikir secara perspektif produk. Apakah bisa mindset diubah secara instan nih, Pak? Silakan, Pak Sukardi. Ya, terima kasih Mas Rahman. Rahmat atau Rahman ya? Ya, Rahmat. ya. Mas, nggak bisa, Mas. Jadi sudah dari sananya. Jadi manusia diciptakan itu sudah dasar. Kita tidak bisa memaksakan konsumen. Ya, memang begini kualitas produknya, nggak bisa. Jadi dia harus memiliki keyakinan sendiri yang diciptakan dari komunikasi. Jadi sudah begitulah mindset konsumen yang sudah diciptakan dari sana, sehingga kita mengikuti alur ini. Kita nggak bisa memaksakan, produk saya bagus kok nggak laku, berarti konsumennya yang nggak ngerti. Berarti Anda jadi konsumen yang bodoh. Walaupun Anda tiap hari mengatakan Anda konsumen yang bodoh, dia tetap tidak akan memilih produk Anda, karena produk Anda yang paling berkualitas secara nyata. Saya misalnya kita contoh bahwa Anda jualan pulpen yang paling bagus, ini tintanya nggak akan habis-habis seumur hidup misalnya, harganya lebih murah, ada pulpen Parker di sebelahnya, yang mungkin habis dalam waktu 1 bulan, ya, tapi harganya lebih mahal. Kenapa konsumen mau beli Parker yang lebih mahal dibanding pulpen Anda yang tanpa merek ini, yang tidak terkenal ini, tapi Anda mengatakan bahwa ini awet, tidak akan habis tintanya seumur hidup, dan harganya paling murah. Kan secara logis dia katakan bahwa pasti orang memilih pulpen Anda. Tapi kenapa masih ada orang yang membeli merek lain, merek Parker misalnya dan sebagainya? Karena ada emotional benefit yang dibangun, bukan cuma function benefit yang ingin dibangun. Kadang-kadang kita merasa bahwa pulpen itu memang fungsinya untuk menulis, tapi kebanggaan memasang pulpen di dalam kantong itu juga beda. Kalau Anda tidak punya logo Parker, walaupun sebenarnya Parkernya udah mati, tintanya udah 10 tahun, tapi masih tetap aja dibawa-bawa. Kenapa? Ada image bahwa saya pernah beli pulpen yang harganya 1 juta. Ingat, jadi bukan cuma function benefit, tapi image benefit. Jadi manusia tidak akan bisa berpikir bahwa kenapa sih orang butuh beli Maxi, kenapa butuh beli iPhone sebenarnya. Buat apa kita pakai iPhone sebenarnya? Sebenarnya pakai Nokia yang jadul-jadul aja cukup untuk berkomunikasi. Tapi kan beda kalau lagi meeting, kita tempatkan iPhone di depan, terus di sebelahnya kok klien kita, mohon maaf ada merek-merek yang lain, misalnya Me Too, Tumi, Mi, dan sebagainya. Ya pasti yang punya iPhone kan agak sedikit naik image-nya, dan itu mahal harganya. Jadi ingat bahwa benefit image itu kadang-kadang dihargai lebih mahal dibanding function image, produk benefit, dan tidak bisa dipaksakan. Anda juga mungkin melakukan hal yang sama. Buat apa Anda membeli TV yang mereknya Sharp, TV belinya Sony, padahal sebenarnya TV merek-merek yang lain juga sama aja gambarnya. Tapi kalau Anda kedatangan tamu melihat TV saya nggak pernah dengar mereknya, jangan-jangan TV itu Anda sembunyikan segera buru-buru kalau ada tamu. Anda juga pasti tidak akan bisa hanya memanfaatkan produk benefit, tapi image benefit penting. Itu juga kendaraan yang Anda gunakan, jam tangan yang Anda gunakan, semuanya adalah image. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, dan kita ikutin aja. Begitu, Mas Rahmat. Thank you. Luar biasa sekali pemaparan yang luar biasa ya. Dan juga jawaban-jawaban yang unik gitu ya. Dan mudah-mudahan ini semua juga bisa membantu rekan-rekan Sobat Kubisa yang datang hari ini belajar, dan Pak Sukardi bisa menambah wawasannya. Dan langsung saja Pak Sukardi, dari 4 pertanyaan, silakan Pak Sukardi memilih 2. Kali ini datang dari atas nama Fania Sutanto, lalu ada atas nama Jeffrey Chandra, lalu ada atas nama Gandhi Siregar,
dan juga Rahmat Afif. Yang mana yang akan Pak Soekardi pilih? Silahkan Pak Soekardi menentukan sekarang. Saya terus terang agak berat nih kalau kali ini saya agak berat. Halo, Pak Soekardi. Pertanyaannya Halo. bagus-bagus ya. Ya. Halo. Oke, Pak Soekardi, Wi-Fi-nya kembali. Siap, mantap. Ya, silakan. Karena pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya terus terang, seandainya saya bisa minta, aku bisa memberikan 4-4-nya hadiah, saya menyetujui usul itu. Tapi kalau disuruh milih, saya tidak dedo aja ya, karena semuanya bagus nih, sorry. Ya. Oke. Tania sama Jeffrey deh. Fania dan juga Jeffrey. Oke, terima kasih Pak. Selamat kepada atas nama Fania Sutanto dan juga Jeffrey Chandra. Anda mendapatkan masing-masing 1 buah giveaway t-shirt Kubisa. Mudah-mudahan bisa